جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yerusalem adalah kota suci bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena latar belakang sejarah yang panjang, ratusan atau mungkin ribuan tahun, kota ini memiliki beberapa nama, di antaranya Yerusalem, Al-Quds, Yerusalayim, dan Ailea. Umar bin Khattab menyebutnya dengan nama ini dalam sebuah perjanjiannya. Semua nama tersebut memiliki ciri karakter dan warisan yang beragam. Kota ini juga merupakan tempat tinggal beberapa nabi, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hingga Nabi Isa alaihissalam. Di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menginjakkan kaki di tanah para nabi ini dalam suatu perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan ini kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yerusalem tidak pernah menjadi bagian dari negeri Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Negeri penuh berkah tersebut baru masuk wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Perjalanan menuju Suriah. Kekaisaran Bizantium membuat sebuah relasi yang jelas dengan umat muslim di masa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menginginkan agama yang baru saja berkembang di selatan kekaisaran mereka masuk dan berkembang di teritorial Bizantium. Ketegangan dimulai pada Oktober 630 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW memimpin 30.000 pasukannya menuju Tabuk, daerah perbatasan kekaisaran Bizantium. Walaupun kontak fisik gagal terjadi, namun ekspedisi Rasulullah untuk menyambut serangan Bizantium di Tabuk menunjukkan era baru hubungan antara Madinah dan Bizantium. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi, tidak terjadi kontak dengan wilayah kekaisaran Bizantium. Barulah pada masa Umar bin Khattab, Madinah mulai serius mengekspansi ke wilayah utara menuju area kekuasaan Bizantium. Umar mengirim pasukan yang terdiri dari jawara-jawara Arab seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As menuju kekaisaran Romawi Timur. Perang ini dikenal dengan Perang Yarmouk, perang yang terjadi pada tahun 636 Masehi. Perang ini merupakan pukulan tegak bagi Bizantium. Sejumlah kota di Suriah berhasil jatuh di tangan umat Islam, termasuk kota utama Damaskus. Kedatangan umat Islam di daerah tersebut disambut dengan baik oleh penduduk lokal, baik Yahudi atau Kristen, termasuk aliran yang ortodok yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya anak Tuhan. Mereka semua menyambut kehadiran dan era kepemimpinan Islam di wilayah mereka, walaupun banyak perbedaan secara teologi. Memasuki Yerusalem. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Yerusalem. Saat itu, Yerusalem di bawah tanggung jawab Uskup Sopronius sebagai perwakilan Bizantium dan kepala gereja Kristen Yerusalem. Ketika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin As mengepung kota suci tersebut, Uskup Sopronius tetap menolak untuk menyerahkan Yerusalem kepada umat Islam, kecuali jika Khalifah Umar bin Khattab yang datang langsung menerima penyerahan darinya. Mendengar kabar tersebut,
Umar langsung berangkat dari Madinah menuju Yerusalem. Sang Khalifah berangkat dengan hanya berkendara keledai dengan ditemani satu orang pengawal. Setibanya di Yerusalem, Umar disambut oleh Uskup Sopronius yang benar-benar merasa takjub dan kagum dengan sosok pemimpin muslim satu ini. Salah seorang yang paling berkuasa di muka bumi kala itu hanya menyandang pakaian sederhana yang tidak jauh berbeda dengan pengawalnya. Umar diajak keliling Yerusalem, termasuk mengunjungi gereja makam suci, atau menurut keyakinan Kristen, Nabi Isa dimakamkan di gereja itu. Ketika waktu sholat tiba, Uskup Sopronius mempersilakan Umar untuk sholat di gereja. Namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, nanti umat Islam akan merubah gereja itu menjadi masjid dengan dalil Umar pernah sholat di situ, sehingga menzolimi hak umat Nasrani. Umar sholat di luar gereja, lalu tempat Umar sholat itu dibangun Masjid Umar bin Khattab. Perjanjian Umar bin Khattab. Sebagaimana kebiasaan umat Islam ketika menaklukkan suatu daerah, mereka membuat perjanjian tertulis dengan penduduk setempat yang mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam Yerusalem dan penduduk non-Muslim. Perjanjian ini ditandatangani oleh Umar bin Khattab, Uskup Sopronius, dan beberapa panglima perang Islam. Menata kembali Yerusalem. Setelah Yerusalem dikuasai oleh umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab segera menata kembali kota suci ini dan menjadikan kota penting bagi umat Islam. Umar memerintahkan agar area Kuil Sulaiman, area tempat Nabi berangkat menuju Sidratul Muntaha, dibersihkan dari sampah-sampah yang dibuang orang-orang Kristen untuk menghina orang Yahudi. Bersama para tentaranya dan dibantu beberapa orang Yahudi, Umar membersihkan wilayah tersebut. Kemudian merenovasi komplek Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya, di masa pemerintahan Umar dan masa Khalifahan Bani Umayyah, Yerusalem menjadi kota pusat ziarah, keagamaan dan perdagangan. Pada tahun 691 Masehi, Dome of Rock atau Qubatu Syakra dibangun di komplek tersebut untuk melengkapi pembangunan Al-Haram Asy-Syarif. Lalu menyusun bangunan di masjid-masjid lainnya dan industri-industri publik di penjuru kota suci itu. Penaklukan Yerusalem pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di tahun 637 Masehi benar-benar peristiwa yang sangat penting di masa sejarah Islam. Selama 462 tahun ke depan, wilayah ini terus menjadi daerah kekuasaan Islam, dengan jaminan keamanan memeluk agama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas berdasarkan fakta yang dibuat Umar ketika penaklukan kota tersebut. Bahkan pada tahun 2012, ketika konflik Palestina kian memuncak, banyak umat Islam, Yahudi, dan Kristen menuntut diperlakukan kembali fakta tersebut dan membuat poin-poin perdamaian yang merujuk pada fakta itu sebagai solusi konflik antara umat beragam di sana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah yang luar biasa. Adidaya saat itu adalah Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan kota Syam, negeri Syam maksud saya, dan Palestina berhasil ditaklukkan tanpa adanya peperangan.
Dan saat itu Umar bin Khattab berhasil memegang kunci Baitul Maqdis. Dan dengan yakin saat itu uskup besar yang memegang kunci Baitul Maqdis berbicara kepada kaum muslimin bahwa pulanglah kalian yang berhasil menaklukkan kitab suci kami Injil bukanlah Ammar. Lalu dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang berhasil menaklukkan tersebut, dan salah satu sahabat berkata, itu adalah Umar. Maka uskup besar itu berkata, siapa Umar? Sahabat berkata kembali, Umar adalah pimpinan terbesar kami di kota Madinah. Dan saat itu Umar datang dengan zuhudnya, dengan memakai pakaian yang sederhana. Lalu sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, gunakanlah pakaian yang lebih bagus dari itu. Lalu Umar marah dan berkata, kita dimuliakan Allah bukan karena pakaian kita, tapi kita dimuliakan Allah karena agama kita. Setelah itu semua sahabat terdiam dan mereka bangga dengan sikap zuhud yang dimiliki oleh pemimpinnya saat itu. Rahimakumullah, Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.